Halo semuanya, ketemu lagi di Podcast, Point of View Podcast. Tempatnya opini kamu. Yeay! Sekarang Podcast ada section baru nih, kita ketemu di Cerita Hidup. Aku udah bareng sama teman-teman yang keren-keren banget, narasumber yang sangat-sangat informatif. Boleh kenalan dulu kali ini sama cowok yang kemeja coklat ini. Oke. Boleh dikenalin dulu namanya, usia, terus jalurnya apa sih, sama keterima di Undip mana dan jurusan apa? Oke, perkenalkan semuanya, nama gue Fortius Leonard, gue usianya saat ini sekarang 19 tahun, keterima di UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum. Oke, yeay. Selanjutnya? Oke, halo semuanya, aku Julia Theodora Surbakti. Aku umurnya 18 tahun, aku diterima di Universitas Airlangga, jurusan Kesehatan Masyarakat. Yeay, wah iya keren banget sih. Oke, teman-teman boleh dong diceritain gimana sih masa sekolah kalian awalnya nih nargetin PTN yang kalian pengen. Tadi kalau Leon tuh ada di UPN ya, sama kalau di Julia tuh ada di Unair. Boleh dari Julia nih, kenapa sih mau milih Unair? Oke, jadi pertama itu aku SMA emang dari awal udah nargetin ke PTN. Sebenarnya target awal aku itu bukan UNER tapi UI ya. Tapi ya mungkin rencana Tuhan aku ditempatinnya di UNER. Jadi dari awal waktu aku kelas 10 emang aku tuh bahkan dari SMP, dari SD ya, aku emang udah pengen masuk PTN. Kenapa sih? Ya karena aku merasa kok kayak orang-orang yang masuk PTN tuh keren ya. Dan pas masuk SMA itu aku udah tahu nih, oh selanjutnya nih gue harus masuk PTN. Jadi gue juga nargetin UI sih sebenarnya ya. Jadi SMA itu banyak juga teman-teman seangkatan kita yang pasti mau masuk PTN juga kan. Dan di situ tuh aku lumayan berusaha ningkatin nilai rapot pertama, karena memang target aku di awal tuh SNBP dulu, baru SNBP karena 2 jalur, jadi nggak mungkin tuh nyoba satu doang kan. Jadi dari kelas 1 SMA itu aku juga memang udah nargetin masuk PTN dan ningkatin rapot aku, kayak berusaha untuk terus seimbangin nilai, nggak turun gitu kan. Dan ya pokoknya aku terima di SNBT lah ujungnya. Oke, kalau Leon? Oke, kalau gue mungkin kayak berbanding terbalik sama Julia soal sekolahnya, karena gue waktu hari-hari sekolahnya gue mau menentukan universitas dan mau UTBK itu terakhir banget saat H-1 pendaftaran UTBK, karena gue selama sekolah kayak ancur-ancuran ya. Jadi beda sama Julia yang udah menargetkan nilai segala macamnya, gue ancur-ancuran. Gue tadinya mengandalkan hanya dari beasiswa basket, tapi karena kebetulan saat itu basket gue mengalami cedera dan agak redup basketnya. Di situ gue sadar kayak gue nggak bisa ngandelin hanya basket nih, gue perlu masuk dengan cara lain. Disitulah dimana gue ngerasa UTBK ini cara paling tepat, karena kalau prestasi akademik nilai itu nggak mungkin cukup, nilai gue terlalu hancur untuk itu. Jadi kayak harus UTBK nih, harus SNBT supaya memperbesar peluang gue untuk masuk ke perguruan tinggi. Oke, berarti kalau dari lihat jalur yang kalian pilih itu kan berarti jalur ujian ya, teman-teman. Apa sih yang kalian persiapin untuk tadi kalau Julia udah nyinggung ada jalur SNBP, Yes. itu kan lewat undangan. Iya. Nah, pasti kan ada tuh harapan-harapan yang kayak kita taruh lah untuk kayak, aduh kalau bisa lewat undangan nih, karena kalau SNBT harus belajar lagi. Nah, apa sih yang kalian persiapkan? Teman-teman mungkin dari Julia dulu. Kalau SNBP ya, aku persiapkan. Jadi dari awal tuh aku memang pengen masuk dari SNBP karena memang bener ya, kalau dari SNBT itu kan kita harus ada effort lagi belajar buat materinya. Sedangkan materi SNBT itu lumayan beda dari materi yang diajarkan di sekolah, bahkan nggak ada di sekolah gitu kan materinya. Jadi dari awal aku tuh emang aku naikin nilai pastinya. Dari awal aku targetin nih, semester 1 gue segini, ntar semester 2, 3, 4 harus segini. Jadi dari awal tuh memang aku kerjaannya itu bukan SNBT tapi SNBP dulu. Terus aku juga ikut beberapa lomba-lomba di sekolah karena memang SNBP itu masukin prestasi ya, dan memang jujur SNBP itu menurut aku tuh jalur yang lumayan gaib kata orang-orang ya. Kita nggak tahu nih universitas nih rektornya nih mau kayak gimana sih nih orang. Bahkan ada orang-orang yang prestasinya apa, internasional, nasional, tapi belum tentu masuk juga. Jadi memang dari awal aku memang ya jalanin aja dulu. Yang penting rapotnya tetap stabil, kalau bisa naik. Dan juga kalau ada lomba-lomba ya kalau bisa ikutin ya kita coba aja dulu gitu kan. Gitu sih kalau dari aku. Oke, kalau gue mungkin ini pertanyaan tadi persiapan SNBT ya? Iya. Oke, kalau persiapan SNBT sebenarnya gue cukup banyak kayak persiapan SNBT. Karena pertama, for your information, gue itu nggak ikutin bimbingan.
gak ikutin les karena saat itu ekonomi sangat-sangat tidak mumpuni untuk ikut itu, dan gue juga mikir orang tua. Jadi gue mikir gimana caranya supaya gue bisa belajar dan dapat materi yang sama seperti teman-teman gue yang les gitu. Jadi gue ngumpulin soal-soal, kemanapun soal ada di situ gue dateng. Gue harus effort, gue ngerasa harus effort lebih lah dibanding orang-orang yang punya advantage. Jadi gue harus datengin satu-satu, sampai orang-orang yang gue nggak kenal pun gue datengin satu-satu, tanya-tanya, turunin gengsi lah di situ. Intinya gimana caranya gue dapetin soal ini, mulai dari temen gue yang les Inten GO, Primagama, dan segala macamnya, nama-nama les yang hampir nggak terdengar pun gue coba minta, siapa tahu ada dapat ilmu baru di sana. Jadi gue apapun caranya gue harus dapat soal supaya gue bisa belajar. Itu effort gue untuk UTBK SNBT. Gitu. Kalau dari Julia sendiri nih untuk menyikapi, kalau tadi kita kan singgung tuh kalau misalnya ada beberapa part yang emang Julia tuh persiapkan untuk kayak tentang tadi prestasi, terus abis itu dari jalur rapot. Nah itu kan berarti kan gugur tuh di SNBP. Iya. Nah untuk ngebangun semangat Julia lagi nih ngecoba SNBT, itu apa sih yang kamu lakuin? Kalau aku sebenarnya semangat karena memang dari awal aku juga ikut bimbel ya. Jadi memang karena ya jalurnya ada SNBT mandiri ya. Kalau satu udah gagal ya kita nggak bisa terus-terus terus-terus kayak patah semangat gitu. Masih ada jalur lain kenapa lu harus sedih gitu kan. Jadi memang sebenarnya dari awal walaupun aku nargetin SNBP, aku udah sadar diri kalau emang SNBP itu bukan jalan aku, karena memang sekolah aku sekolah negeri yang bukan top lah istilahnya. Jadi memang kalau aku berharap dapat, apalagi aku nembak UI, jadi kalau memang aku berharap nembak UI langsung dapat, sebenarnya itu salah banget ya. Jadi memang selama aku daftar SNBP juga aku tetap belajar SNBT karena memang ya inilah kesempatan gue yang lain selain SNBP. Kalau memang terus-terusan ya kita tadi terus-terusan patah semangat, gimana mau dapat di SNBT. Dan juga lumayan ini juga ya, teman-teman udah banyak yang dapet, jadi kayak wah gue juga harus bisa nih, masa gue ketinggalan sendiri. Itu sih yang bikin aku jadi pengen semangat belajar lah istilahnya. Gitu. Kalau dari lo sendiri, Yon? Kalau gue sih untuk mempertahankan semangat UTBK ya, karena kan kalau Julia prestasi di akademik, gue gagal di prestasi non akademik. Jadi cara gue membangun gue untuk semangat UTBK, satu yang menyadarkan gue adalah gue setuju yang namanya kalau sukses itu nggak harus dari kuliah, tapi kuliah itu meningkatkan peluang kita untuk sukses. Nah jadi gue gimana pun caranya gue mau tetap dapat ilmu di perkuliahan, dan gue nggak mau kalah sama orang-orang di sekitar gue. Gue nggak mau yang ketinggalan, gue nggak mau segitu-segitu aja. Dan gue nyadarin bahwa kuliah itu salah satu peluang yang bagus buat gue ketemu orang-orang, link lah kita bilangnya, dan kayak apapun intinya itu ilmu gitu, dan pengalaman baru buat gue. Jadi gue mau kejar UTBK itu dan kuliah itu. Terlebih lagi gue memang mau kebetulan pilih jurusan yang gue pilih itu memang jurusan yang gue benar-benar sendiri mau. Jadi gue mau bisa ada peluang di bidang itu. Misalnya karena gue pilih hukum, gue mau punya peluang lebih di bidang hukum untuk berorganisasi di sana gitu. Oke, ini menarik nih. Gue mau tahu nih kalau misalnya kenapa lo tertarik sama jurusan yang kalian ambil? Kalau tadi Leon ambil jurusan hukum, begitupun dengan Julia yang mengambil jurusan kesehatan masyarakat. Boleh jawab kali, Yon, kenapa tertarik nih sama jurusan hukum? Oke, pertama kalau kenapa gue tertarik jurusan hukum itu, awalnya sih karena pertama orang tua itu bokap nyokap dua-duanya orang di bidang hukum. Dan gue beberapa kali pemicu itu gue nonton beberapa film tentang kasus-kasus hukum gitu di pengadilan, dan gue ngeliat kayak seru ya beracara begitu, berdebat dan mempertahankan yang benar gitu. Dan karena gue sering-sering dengar nonton berita yang kayak bahwa hukum di Indonesia ini sering dibelokkan segala macamnya, dan gue merasa nggak boleh kayak gitu. Gue harus jadi salah satu orang yang meluruskan hukum yang ada gitu. Gue nggak mau sama orang lain, gue nggak mau hukum itu disalahgunakan, dan gue tertarik di bidang itu. Jadi gue ngerasa kayak gue mau coba di situ, dan gue mau buktiin bahwa gue bisa gitu. Oke, luar biasa unik ya. Kalau Julia, kenapa harus kesehatan masyarakat? Jujur kalau aku sendiri tuh sebenarnya tuh agak sulit ya menemukan jurusan yang aku mau. Karena memang aku dari kecil tuh aku belum tahu aku mau jadi apa sih pas gede. Orang tua dua-duanya tuh lumayan ini ya. Satu ekonomi, satu lagi waktu itu papa teknik juga. Aku bingung banget. Aku masuk SMA, aku pun masih bingung sebenarnya mau jurusan apa sih? Bener-bener aku tuh kayak udahlah ikutin arus aja hidup gitu kan. Makin lama makin kelas 11, aduh gue setahun lagi, aduh makin bingung kan. Sampai kelas 11 pun aku belum tahu. Akhirnya kelas 12,
aku tahu kalau aku ternyata aku suka bidang biologi. Dan tapi aku tuh nggak ada panggilan jadi dokter atau kayak farmasi gitu aku nggak. Dan aku waktu itu ngeliat ini aneh sih, tapi aku ngeliat SGK kelas aku dia masuk kesehatan masyarakat. Di situ aku kayak oh ternyata ada ya kesehatan masyarakat. Nah di situ lah aku pertama kali kayak oh kayaknya ini gua nih karena kesehatan masyarakat tuh kan masih belajar tentang biologi tapi enggak biologi banget lah istilahnya. Lumayan ke masyarakat juga penerjunannya kan. Jadi itu sih yang bikin aku jadi pengen masuk kesehatan masyarakat. Berarti emang dasarnya tuh kita harus, kalau bisa gue tangkep sih, berarti lo harus suka dulu nih sama Iya. jurusan Betul, ataupun betul. hal yang lo sukain untuk bisa lo gelutin gitu kan di Yes, jurusan itu. pasti. Tapi kalian ada nggak sih nggak pertimbangin, oh kak aku suka banget kalau ngomongin soal hukum berarti lawyer ya, mungkin bisa jadi pengacara. Nah, kalian tuh mikir ke profesinya dulu atau emang tadi basicnya kan soal apa yang kalian suka. Tapi kalian ada nggak sih pertimbangin, oh kan kalau hukum udah jelas kak profesinya sebagai apa, atau Kesmas kan sebagai profesinya udah kayak gini kak, udah tersusun. Nah itu jadi bahan pertimbangan juga atau sebelumnya belum ada pikiran untuk kesana? Mulai dari Boleh. Julia kali. Oke, kalau aku sebenarnya aku belum pertimbangkan sampai ke profesinya ya. Jujur dulu tuh pertama-tama aku ngomong ma pengen Kesmas gitu kan. Orang tua tuh mesti nanya, Kesmas tuh ngapain sih kak? Ya gitu kan. Dan aku juga sebenarnya aku bingung mau jawab apa. Tapi aku satu sisi aku pengen banget Kesmas walaupun aku nggak tahu. Aku kurang research juga sebenarnya. Tapi ternyata ya aku emang suka banget lah. Aku nggak mau yang lain. Jadi memang sampai aku ngomong kayak udah lama nanti kayak gimana yang penting belajarnya aku enjoy dulu kan daripada aku ikut jurusan yang aku kurang suka tapi ternyata nanti pas jalanin aku kayak wah berat banget gak gue banget nih, jadi aku kayak yang penting aku suka dulu lah. Jadi kalau aku sih mikirnya gitu. Kalau Leo? Kalau gue mungkin kalau hukum kan udah lebih jelas ya arahnya nih kemana. Pasti ya kalau nggak jaksa, hakim, pengacara dan segala macamnya. Tapi gue tuh nggak mikir ke situnya, lebih ke prinsipnya aja. Jadi ketika gue mau jadi hakim, gue harus jadi hakim yang benar. Ketika gue harus jadi pengacara, gue jadi pengacara yang benar. Pokoknya dimanapun gue ditempatkan dari jurusan itu, ya gue menegakkan sesuai hukum yang berlaku. Gue prinsipnya itu aja. Jadi nggak tentang target pekerjaannya, lebih ke pada prinsip dasarnya dulu aja. Gue pegangan gue sih untuk kuliah. Gitu. Gitu. Kita kilas balik lagi nih soal gimana kalian belajar soal SNBT. Kayak gimana sih pola belajar yang kalian punya, teman-teman? Mungkin bisa teman-teman yang ada di rumah bisa coba contek, coba tahu gitu. Pola apa sih yang kalian lakuin selama proses dalam ujian SNBT? Boleh dari Leon dulu kali ya, muka lo tampak sangat bisa menjawab. Oke, kalau pola belajar gua itu fun fact itu gua baru mulai hamin 1 bulan pas. Waktu itu sih gua tanggal 9. Itu gua dari tanggal 9 ke tanggal 9, gua lupa bulannya. Itu 1 bulan pas gua baru mulai belajar, baru punya kesadaran. Di situ gua ngerasa teman-teman gua udah pada les nih, gue ketinggalan nih, orang-orang di luar udah pada bersaing, sementara gue baru mulai. Situlah gue mendedikasikan diri gue bahwa gue harus mulai belajar dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Nah, tapi itu ada dipotong-potong lah dengan istirahat, makan siang, dan olahraga segala macamnya. Tapi intinya gue setiap hari itu mengerjakan hampir 1000 soal dari berbagai macam sumber, seperti yang gue bilang tadi di les apapun itu. Pokoknya gue kumpulin target gue, kalau bisa sehari 1000. Jadi itu gue ulangin selama 1 bulan penuh. Target gue itu doang. Jadi dimanapun ada ilmu, dimanapun ada waktu kosong, gue pakai buat belajar, gue pakai buat ngerjain soal, gue pakai buat cari tahu YouTube, segala macam, segala platform yang ada, gue pakai buat benar-benar cari tahu, buat benar-benar belajar, cari soal dimanapun itu supaya gue bisa bersaing. Oke. Ini kalau orang-orang yang SKS mungkin suka kali ya sama metode lo yang kayak gini. Kalau Julia nih gimana Jul? Kalau aku sebenarnya kalau ditanya gimana pola belajar aku, sebenarnya aku belum yang terlalu belajar banget ya istilahnya. Aku memang dari awal aku bimbel, jadi memang aku udah lumayan belajar, tapi aku baru fokusnya itu pas di semester 2, mulai Januarian lah. Itu udah mulai belajar. Jadi setiap di sekolah pun kalau guru jam kos gitu ya, aku udah mulai ngerjain soal karena memang aku sadar nih ini salah satunya kesempatan aku terakhir nih. Jadi di situ aku udah mulai belajar terus. Aku nggak patokin berapa jam per hari, tapi kalau bisa masuk ke otak pokoknya berapa jam itu aku ya belajar lah pokoknya. Dan aku tuh kalau cara aku belajar belajar materinya dulu, karena jujur beberapa materi aku kurang paham ya. Jadi kalau langsung aku hajar ke latsol dan soal terus, yang ada aku malah nggak ngerti. Pas pembahasan baru oh gini. Jadi aku emang targetin aku kayak belajar dulu materinya dulu, baru nanti aku lanjut ke latihan soalnya. Dan aku juga karena di lesan,
jadinya emang lumayan dipaksa, di-push banget ya belajarnya ya. Harus ngerjain ini, harus ngerjain ini. Jadi memang aku jadinya lumayan belajar banget karena di lesan itu aku di-push banget, dan aku sebenarnya mulai belajarnya banget lagi itu pas memang udah deket-deket UTBK, karena memang aku baru inget, oh my god, kayak ini udah mau UTBK dan aku masih belum belajar banget gitu kan. Nah pas udah deket UTBK itu barulah aku main belajar di lesan, kayak dari pagi jam 7:30 udah rebutan bangku di les buat belajar, habis itu pulangnya sampai sore lagi gitu kan. Baru pulangnya sampai rumah, ini ngerjain latihan soal lagi yang tadi ada di lesan yang aku bawa pulang lah soal-soalnya gitu kan. Itu aku belajar lagi, kerjain lagi di rumah. Kalau memang nggak tahu, tanya temen. Kalau nggak, besokannya aku datang ke lesan tanya guru yang memang materi yang aku belum tahu. Oke, Gitu sih. pola kalian cukup berbeda ya. Kalau tadi ada 1 bulan, ada yang mempersiapkan lebih lama, berarti gue bisa narik kesimpulan bahwa emang kita harus kenal sama diri kita dulu sendiri nggak sih, betul. untuk bisa tahu pola mana sih yang sebenarnya bisa kita pakai. Oke, menarik sih menurut gue. Terus kalau ngomongin soal belajar teman-teman, pasti kan ada yang ngedukung nih, peran-peran keluarga, pasangan misalnya. Nah itu faktor yang paling besar, dukungan yang paling besar yang kalian dapet itu siapa sih, boleh dikasih tahu nggak? Entah ada kalian punya temen atau punya dari papa kak, itu dari siapa teman-teman? Boleh dari siapa? Dari Leon kali ya yang udah mulai senyum-senyum. Kumis lo udah mulai bergetar-bergetar itu soalnya. Oke, ini kalau dari gue sebenarnya kalau kita bicara terbesar berarti kan top nih, nomor 1. Yes. Kalau gue yang terbesar adalah keluarga, terutama orang tua. Gue mau banggain mereka, itu yang menjadi motivasi besar gue, utama gue, dan yang mendukung banget gue percaya sama gue bahwa gue bisa, orang tua. Mereka kenal gue, mereka percaya sama gue nggak mau ngecewain mereka. Oke. Kalau Kalau Julia? aku sih sebenarnya sama ya. Pasti pertama tuh keluarga banget. Setiap aku kadang tuh orang tua tuh ngeliat aku males gitu ya, pasti kayak, Kak Ayu belajar gitu kan. Terus aku juga kayak, oh iya gue harus banggain mereka, bener juga sih. Karena aku bener-bener pengen banggain orang tua juga kan. Orang tua tuh pasti seneng lah anaknya masuk PTN. Jadi aku juga kayak, oh gila, gue belajar juga bukan buat diri gue sendiri, tapi orang-orang sekitar, baik keluarga besar bahkan ya. Mereka pasti berharap juga sama kita nih, jadi aku nggak boleh kecewain mereka. Jadi dari situ sih aku motivasi belajarnya meningkat sih. Oke. Tapi berarti dikasih pressure gak teman-teman dari keluarga untuk kayak, oh kamu harus ini ya bang, kak, harus PTN ya, mama nggak mau tahu kalau kamu nggak negeri, mama nggak mau biayain misalnya. Itu kan udah pressure ya. Atau kalau dilihat dari Leon anak tengah, abang juga kan negeri. Jadi kayak kalau kamu swasta kamu mending gap year aja. Nah itu dapet gak sih tanggapan yang kayak gitu dari Leon misalnya, lo keluarga lo gimana? Kalau gue ya mungkin karena standar gue selama sekolah itu hancur banget, jadi orang tua nggak ngarep gue sampai ke itu sebenarnya, nggak set standar tinggi banget. Tapi gue ingat waktu itu doa nyokap itu cuma asal anak ini lulus SMA aja deh, setidaknya gitu. Jujur, jadi nggak ada standar yang tinggi banget karena gue sehancur itu waktu itu SMA, dan kayak gue ngerasa di saat itu gila, selama hidup gue selama sekolah ini gue cuma bikin mereka capek dan stres terus, ngecewain mereka terus. Masa sekali gini aja gue nggak bisa sih gitu. Jadi gue kayak gue nggak ada pressure, tapi hari-hari ketika ngeliat mereka ngeliat gue mulai belajar, di situ mereka kayak semangatin gue, tapi nggak ada pressure, nggak ada limit di mana. Tapi yang pasti adalah ketika saat itu kalau gue mandiri atau swasta, orang tua nggak mampu, bukan nggak mau, tapi orang tua gue nggak mampu biayain karena gue mencari tanggungan abang dan adik. Jadi bukannya mereka nggak mau bayar, mereka nggak bisa, dan itu malah jadi lebih pacuan gue lagi supaya banggain mereka. Kalau gue gitu. Oke. Kalau Julia? Kalau aku ya sebenarnya nggak ada sih, tapi aku tuh kadang tuh aku yang berekspektasi sama diri aku sendiri. Jadi aku kayak, masa nggak bisa sih. Terus aku SMA tuh nggak dapet SMA yang aku pengen. Jadi aku tuh kayak, masa udah nggak dapet SMA yang lu pengen, lu masa mau santai-santai nggak dapet PTN lagi. Jadi aku yang pengen diri aku dapet sih. Orang tua sebenarnya nggak yang pressure, tapi aku yang berekspektasi terhadap diriku sendiri sih. Kalau aku gitu. Oke. Kalau misalnya gue tanya nih tentang momen yang paling membekas atau yang paling emosional selama proses persiapan SNMPTN kalian, misalnya ada yang sampai belajar nih kak sampai jam 3 subuh sampai nangis, gue stuck banget di soal itu, atau ada lagi nggak sih momen-momen tertentu yang buat kalian tuh cukup membekas lah selama proses pembelajaran? Boleh dari siapa ya? Dari Julia deh. Kalau aku dibilang membekas, yang paling membekas tuh sebenarnya teman-temannya ya, apalagi aku di les, kita satu kelas tuh kayak
semangatin satu sama yang lain. Aku tahu kita semua pasti punya target yang tinggi kan, jadi kita kayak bisa lah, ayo kita sama-sama ini, ayo kelas kita bisa lah 100% nih PTN semua. Itu sih yang bikin aku membekas. Terus sama aku juga ini sih, jadi pas itu aku sempet sakit ya, ngedrop. Karena jujur aku tuh waktu belajar UTBK itu, aku tuh entah kenapa aku lebih suka belajar di malam hari daripada pagi hari sama siang hari. Aku merasa kalau malam hari tuh aku lebih nangkep, tapi kalau siang sore aku nggak nangkep. Jadi aku biasanya kadang tuh mulai belajar jam 9 malam, jam 10 malam aku baru belajar. Dan jam 12-an pasti orang tua kan kayak tidur lah Kak. Tapi aku kadang kayak, apalagi udah mendekati UTBK ya, aku kayak ntar lah Ma, belum kelar, sampai subuh aku masih belajar. Karena memang aku lebih fokus tuh di malam hari. Terus gara-gara begitu ya mungkin, jadinya aku tuh sempet ngedrop berapa hari, aku 3 hari 4 hari aku di rumah, aku enggak deh 2 hari 3 hari lah aku demam. Di situ aku demam, akhirnya orang tua kayak udahlah Kak, gak usah les dulu. Sedangkan itu udah hamin satu bulan UTBK. Itu sebenarnya lumayan apa ya, kayak aduh udah mau deket UTBK malah gue nggak les. Itu sih yang bikin aku kayak aduh. Terus akhirnya aku di rumah beberapa hari memang gak les. Pas aku udah mendingan aku les lah. Pas aku les, nyampe lesan tuh aku menggigil. Jadi itu tuh kayak aduh gue menggigil. Itu beneran aku udah mata pelajaran kedua. Sebenarnya kalau di lesan tuh cuma dikasih 2 mapel doang. Kalau emang kita mau sampai sore boleh ikutin kelas lain-lainnya. Tapi aku pas itu wah gue gak kuat, gue pulang nih di sini. Aku langsung pulang. Nyampe rumah aku udah kayak gak kuat dingin banget kayak gitu kan. Langsung lah, ayo Pak ini kita ke rumah sakit. Ke rumah sakit ternyata harus dirawat, dan itu udah bulan April, sedangkan tanggal 27-nya itu aku udah UTBK, dan itu udah tanggal belasan lah. Aku situ kayak aduh gue udah mau UTBK, udah mau 2 minggu lagi UTBK, tapi malah gue sakit. Itu sih bener-bener mengesankan banget. Sampai aku kayak apa gue all in mandiri aja ya, sedangkan gue UTBK juga ternyata aku tuh lumayan aduh inilah ngestak kan. Jadi aku agak kena tekanan banget di situ. Habis itu beberapa hari dan hampir seminggu akhirnya aku dirawat. Sampai aku lagi dirawat, aku belajar, ikut try out di rumah sakit. Sampai orang kayak, udah Jul dah, gak usah ini dulu, jangan maksa diri dulu. Tapi karena udah mendekati UTBK tuh bener-bener kayak, gak bisa, gue harus belajar. Itu sih yang bener-bener mengenang banget, kayak membekas banget lah di aku gitu kan. Kayak, wah gila sih, keren juga bisa belajar pas lagi sakit-sakit begitu. Apalagi tuh pertama kali aku dirawat, jadi aku bingung ya, ini gue harus ngapain sih, cuma bisa tiduran doang, main HP males. Tapi kayak akhirnya aku yang memutuskan untuk belajar. Aku bawa buku-buku aku, ikut tryout semuanya dari rumah sakit akhirnya. Puji Itu Tuhan sih. ada hasilnya ya Jul Puji ya. Tuhan Puji Tuhan banget. dirawat tuh udah hasil baik yang kamu boleh terima itu puji ya. Tuhan banget sih. Keren. bener-bener. Kalau Leon nih, lo punya nggak Leon momen unik sendiri selama proses belajar? Lo kan sebulan full ya, cukup ekstrim ya. Oke, gue ada satu momen kalau yang membekas sama gue itu, dan ini juga salah satu yang bikin gue semakin banyak belajar, semakin semangat itu, ketika gue kan tadinya gue mungkin dicap bego ya karena anak tongkrongan dan kayak nggak sekolah dan nilai curan-curan. Jadi gue sesama anak-anak tongkrongan gue semua sama-sama anak-anak nggak sekolah-sekolah yang asal-asalan aja gitu kan. Tapi di satu momen di tengah pembelajaran gue itu di proses 1 bulan itu, karena gue tuh yakin gue tuh bukan gak bisa, gue tuh cuma ya karena nggak mau aja. Nah, akhirnya gue mau membuktikan di proses itu, dan di tengah proses gue itu ada satu momen di mana akhirnya mungkin teman tongkrongan gue ini ada kesadarannya telat udah setengah bulan lagi menuju UTBK itu, dia nanya sama gue, lu belajar ya, emang lu ngerti gitu. Terus begitu gue jelasin, dia ngerasa bahwa gue tuh bisa, dan akhirnya dia bawa temen-temen dia untuk belajar sama gue. Dan itu jadi kebanggaan gue sendiri bahwa mereka habit loh, mereka tiap hari ngajakin gue nongkrong, gue tolak sama sebulan itu. Mungkin setelah belajar gue bisa keluar sebentar tapi balik lagi, dan kayak kalau orang tanya, lu ngapain? Belajar gua. Awalnya diketawain kayak, apaan lu Leon belajar, ala lu ini udah nongkrong aja. Gua kayak enggak, gua belajar, gua pulang. Terus kayak gua cuma nongkrong, kalau misalnya gua selesai jam 10, gua keluar sebentar buat refreshing, ngobrol-ngobrol sama temen gua, jam 11 gua udah pulang. Dan itu kan yang biasanya kita sampai pagi jadi kayak gaya banget pulang gitu. Sampai di satu momen kayak ajarin gue dong gitu. Nah itu gue kayak gue pengen lebih lagi nih kalau dia bisa gue ajarin, kalau bisa gue selevel sama orang-orang yang udah les gitu. Nah itu sih yang membekas buat gue banget di situ. Oke. Lu bawa impact yang positif ya buat teman-teman lo itu ya. Begitu. Luar biasa. Kalau kita flashback lagi nih, kalau mungkin dari Leon tuh 1 tahun yang lalu berarti ya, Lea. Kalau misalnya Julia baru-baru ini, gimana sih how you feel ketika kalian dapetin pengumuman
hijau, akhirnya hijau gitu kan. Kalian buka nama kalian. Apa yang pertama kali kalian lakuin atau momen kalian tuh kayak gimana sih dari Leon? Mungkin lo bakal bernostalgia 1 tahun yang lalu kan. Gua langsung bener-bener gue teriak tuh di rumah. Oh, ya? Kebetulan saat itu lagi di rumah Opung, lagi nunggu hasil, dan gue tiba-tiba begitu gue udah mulai nih, pas gue cek, dan tiba-tiba selamat, gue langsung kayak, keterima ya? Wah, gue teriak kenceng banget, gue pukul tuh pintu sampai jedar, sampai semua itu nanya ada apa gitu. Terus gue turun ke bawah satu-satu, ke Opung gue taruh HP gue di depannya, Pung, keterima ya Pung. Terus kayak bener keterima, wah itu kayak disuruh berdoa pas segala macam, dan gue kayak bener-bener nggak berhasil banget, gue buktiin orang-orang yang ngeraguin gue bener-bener ngebuktiin guru-guru yang ngecap gue jelek, gue berhasil ngebantah semua stigma-stigma buruk orang ke gue. Dan kayak gue ngerasa bener-bener segala kerja keras gue tuh ada hasilnya gitu. Dan gue happy banget, puji Tuhan bro. Gokil sih. Sampai dipukul gitu ya, lo agak merusak ya memang Iya, ya. agak merusak emang kalau happy. Kalau Julia gimana Jul pertama kali ngelihat hasil pengumuman? Oke, jadi dari H-1 aja nih ya. Teman-teman udah kayak, gimana nih besok nih. Gue udah kayak, aduh jangan ngingetin gue lah kalau bisa. Karena aku merasa kayak, waduh kalau mandiri kayaknya gue nggak bisa deh. Sedangkan menurut aku mandiri itu tesnya juga lumayan susah ya. Jadi aku merasa kayak, aduh kalau gue belajar lagi, aduh nggak bisa. Jadi itu dari H-1 tuh aku udah lumayan deg-degan, apalagi malamnya. Deg-degan banget. Kayak aku, udah lah gue tidur aja lah daripada gue deg-degan terus. Udah gue tidur aja lah. Tidur besok pagi bangun udah nggak deg-degan tuh. Udah kayak enjoy lah kayak, oh hari ini pengumuman, oh ya udahlah. Dan di situ tuh sebenarnya kalau aku nggak lolos, yang di pikiran aku tuh aku kayak ngecewain banyak orang karena aku dari awal persiapan UTBK kan memang lumayan banyak kerjain latihan soal di sekolah ya. Jadi teman-teman aku kayak, lu mah lulus. Padahal kan nggak juga gitu kan. Itu aku yang di otak aku tuh itu, aduh ntar gue ngecewain orang-orang, teman-teman, orang tua apalagi gitu kan. Jadi aku, aduh pas hari H tuh udah nggak deg-degan. Tapi pas udah mendekati itu udah lumayan deg-degan ya. H-2 jam udah deg-degan. H-1 jam aku sempetin beli kopi dulu karena siang-siang ngantuk ya. Akhirnya beli kopi dulu, baru nyampe tuh 14.57, aku inget banget. Sedangkan jam 3 pas itu udah pengumuman. Pas jam 3 itu aku tuh masih minum kopi kayak, santai dulu, masih santai-santai. Pas teman-teman ngasih tahu di grup kalau gagal, banyak banget tonton angkatan aku yang gagal. Aku di situ kayak, mampus gue gimana ini? Sorry. Aku kayak, aduh gue gimana nih? Aku di situ aku nggak berani buka Kak. Sampai di rumah itu ada papa aku doang, mama aku lagi dia nggak cuti ya, jadi dia masih di kantor kan jam 3. Aduh aku di situ kayak, aduh gue gimana nih? Aku pas teman-teman aku itu gagal, aku tuh bener-bener kayak gue nggak mau buka. Dan sebenarnya kan pengumuman TBK sama keluarnya hasil itu kan katanya agak beda ya. Terus teman aku udah ngechat nih, lu buka mana dulu? Pengumuman lah gitu kan. Aduh itu aku udah bener-bener deg-degan banget. Udah beneran kayak, apalagi tonton aku yang lain di luar sekolah ya, udah ada yang ngechat juga kayak, aduh gue gagal. Temen aku yang sekarang menurut aku tinggi banget aja masih gagal gitu kan. Aku kayak, wah gimana gue ini. Aku udah mulai deg-degan banget pas udah jam 3 ya. Aku di situ kayak tonton aku udah banyak yang ngechat terus kayak, gimana Jul, gimana? Gue belum buka, gue nggak berani. Terus di situ aku namanya lumayan gengsi ya di rumah. Jadi itu aku tuh kayak, aku ke dapur ke belakang. Doa bapak kami. Tuhan. Doa bapak kami ya. Perfectnya doa bapak kami ya, luar biasa. Aku doa bapak kami terus kayak, ya Tuhan, kalau nggak lolos berikanlah keikhlasan itu. Karena memang waktu SNBP aku tuh doanya itu bukan doa semoga aku lolos, tapi semoga aku ikhlas. Tapi kalau di UTBK ini aku kayak agak nggak ikhlas ya kalau nggak lolos gitu kan rasanya. Jadi aku situ kayak, aduh ya Tuhan kalau bisa lolos aja, nggak mau nggak lolos gitu kan. Itu udah 15.20 dan aku belum buka juga. Terus di situ ada aku udah gini, Kak lu lama banget bukanya, sini lah gue aja yang bukain. Oke, gak mau, pokoknya gue aja gitu kan. Aku udah gitu, aku udah 2 kali atau 3 kali nawarin diri buat buka, aku nggak mau. Apa aku udah nanya, gimana kak? Ntar dulu lah, nggak berani. Sampai bibi aku di rumah Bolang gitu ya, dia udah nanyain, gimana Julia, gimana? Aduh belum, nggak berani. Akhirnya aku tuh 15.23an, aku nggak salah bukanya hampir 15.30 lah. Itu akhirnya aku buka halamannya gitu ya, terus aku kayak masukin nomor peserta dan tanggal lahir. Aku mau buka aja getar-getar gitu kan. Aku nggak berani. Aku mau ini kayak deg-degan banget Kak, bener-bener kalau bisa ini bener-bener deg-degan banget. Akhirnya aku nggak beraniin diri buka karena ada aku udah minta lagi, sini lah Kak, gue aja yang bukain, lu lama banget. Udah digituin aku kan, aku kayak enggak, sini gue buka lah sekarang. Bener aku buka. Aku gini, ini HP aku beginiin, aku buka di HP. Jadi aku tuh pencet tuh begini. Dia bingung, aduh dapet kan nih. Jadi kalau di HP itu kalau dapet QR code tuh berarti kita dapet kan Kak? Aku dapet QR code, tapi aku nggak langsung teriak. Aku tuh pilih 4 dan sebenarnya aku
pilihan pertama aku UNER kan, jadi aku pengennya tuh masuknya di UNER aja, nggak mau di 234. Oh. Jadi aku tuh belum langsung teriak karena aku lihat dulu ini apaan nih. Pas aku kayak gini-gini aku scroll kan, pas aku lihat nih kesehatan masyarakat, oh berarti pilihan 1 kalau nggak 2. Pas UNER baru kayak, Pak UNER! Aku langsung nangis di situ, wah gila kayak, beneran kayak, aku kayak ini, aku langsung kasih tunjuk kan. Abis itu tiba-tiba pulang aku datang karena kelamaan aku nggak ngasih info. Gimana sih? Iya kan? Gimana sih? Berarti dapat atau belum? Aku kayak ini baru buka bolang, ini baru buka. Aku nangis kan. Dan aku tuh taruh di channel WA. Channel WA tuh isinya di kelas aku sama teman-teman aku SMA kan. Oh, ada channelnya ya? Biasa lah, anak-anak SMA. Keren ya? Di situ aku taruh di ini kan, guys lolos guys. Tapi pertama tuh aku di grup teman-teman aku, teman-teman gereja kan kayak, ayo guys kita bikin, ayo kita foto booth nih, lolos nih. Itu pertama yang aku chat itu. Karena emang sebenarnya agak pressure juga ya, teman-teman gereja tuh udah pada dapet gitu kan. Aku teman-teman gereja udah pada dapet, dan sedangkan aku kayak belum sendiri nih. Mereka mau foto tapi aduh Julia belum dapet. Jadi mereka kayak tunggu Julia dulu. Jadi aku di situ kayak aku langsung chat mereka, ayo foto booth guys, gue lolos UNER. Terus aku taruh di channel kan. Terus adik kelas aku itu kan masih sekolah ya mereka ya. Mereka langsung nelfon aku, kak beneran kak UNER kak. Iya beneran. Aku sambil nangis. Terus mereka ngajakin ngobrol, papa aku ngajakin ngobrol, bolang aku ngajakin ngobrol. Situ kayak beneran UNER. Aku di situ kayak iya aku tapi yang pertama tuh aku tuh teriak juga pas aku tahu itu UNER. Terus aku nangis sih pasti nomor 1. Habis itu kayak terima kasih Tuhan, gila aku bersyukur banget sih. Siapa sih yang gak bersyukur gitu kan. Wah gila bersyukur banget lah pokoknya tuh. Wah gokil. Berarti teman-teman yang denger di rumah boleh nih contek doanya Julia tadi ya, doa Bapak kami dan di dapur ya Julia. Jangan gitu. Kali aja itu bisa mujarab juga buat teman-teman yang di bisa. rumah. Oke, kalau bisa kembali ke masa kamu yang lagi berjuang, yang bisa lolos perguruan tinggi negeri, kamu ngomong apa nih sama teman-teman atau ya teman-teman yang belum berhasil atau adik-adik yang di rumah yang masih mencoba, apa sih yang kalian mau sampaikan ke mereka? Dari lu dulu deh Yon. Paling gue singkat ya, kalau apa yang mau gue sampaikan kalau bisa kembali ke masa itu kan ya. Jadi apa yang gue mau sampaikan paling singkat aja, kayak everything's gonna be worth it man. Asli puas banget ketika lo dapet itu, kerja keras. Semangat. Oke. Kalau Julia? Kalau aku sih kayak thank you ya for doing your best gitu kan. Walaupun aku tuh sebenarnya lumayan ngerasa kayak kok gue belajar nggak kayak orang lain ya. Kok orang lain kok belajarnya bisa sekeras itu ya. Aku tuh selalu compare diri aku sama orang lain sih, itu yang aku salah mungkin ya. Tapi lu keren sih, udah bisa udah bisa ngelawan kemalasan itu sih. Itu yang bikin kita seneng ya, kayak wah gila gue bisa ngelawan kemalasan gue itu yang awalnya lumayan males belajar. Tapi pas udah mulai ke UTBK kayak aduh gue harus belajar. Itu sih pokoknya keren lu lah, pokoknya gitulah. Oke, tepuk tangan dulu dong teman-teman yang udah diskusi sekarang. Thank you banget Julia, Leon untuk waktunya, untuk pengalamannya. Thank you. Semoga teman-teman di rumah bisa mendengarin dan juga bisa belajar banyak dari cerita-cerita kakak abang yang udah cerita di sini. Oke, Yes. Cukup dari podcast kita hari ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Yes. Bye-bye. Bye-bye.